found. And then Mbak Armini, in the term organizational goals. Benar ya, benar. Itu that's correct ya. Untuk perbedaannya memang tentang tujuan daripada organisasinya. Tapi kita mau lihat emangnya kalau di manajemen itu, istilah manajemen itu tujuannya bagaimana, kalau di istilah leadership, kepemimpinan itu tujuannya bagaimana, apa yang membedakan daripada tujuan masing-masingnya sesuai dari paragraf ini. Leadership occurs whenever one person. Kemudian ada lagi yang bilang leadership attempts to influence the behavior of an individual or group. Itu kalau untuk leadership berarti kan intinya kalau leadership itu organizational goals-nya itu lebih mengacu kepada individu ya, ataupun grup begitu. Artinya cakupannya lebih kecil. Sementara kalau dia manajemen, organizational goals-nya itu lebih luas cakupannya. Mungkin untuk satu perusahaan atau untuk satu lembaga misalnya begitu. Makanya tadi di sini kan dikatakan leadership is a broader concept than management. Kalau untuk konsepnya leadership itu lebih luas kalau untuk konsep daripada manajemen. Are we misunderstanding? Wait, management is a special kind of leadership. Ya, cakupannya leadership ini lebih luas daripada manajemen. Jadi yang tadi kebalik ya Mbak. Kalau untuk leadership ini bisa itu misalnya kalau manajemen ini mungkin memanage untuk satu hal, misalnya satu perusahaan, itu makanya ada manajer, jadi dia memanage untuk satu perusahaan begitu. Sementara kalau leadership ini dia dikatakan lebih luas cakupannya karena lebih detail begitu, bahkan ke individualnya ataupun ke orang per orang dia ada dicakup organizational goals-nya begitu. Makanya dia disebut cakupannya lebih luas. Kalau untuk manajemen dia lebih spesifik begitu, lebih khusus. Kemudian ini sorry sebentar. Itu kalau untuk isi daripada paragraf ini ya. Sekarang untuk grammarnya comparisons. Comparisons ini kan artinya perbandingan ya. Jadi di sini kita bisa lihat di kalimat pertama, leadership is a broader concept than management. Jadi ada kata-kata broader than management. Ke leadership itu ataupun kepemimpinan itu konsepnya lebih luas daripada manajemen. Sudah ada yang pernah belajar tentang comparisons dong ya? Kira-kira ada yang bisa kasih contoh? Yang equal comparisons. Kalau misalnya semua pada bisa, jadi kita skip aja slide-nya. Karena kan kita masih mau belajar banyak hal yang lain begitu. Tapi kalau misalnya mungkin agak lupa deh Miss, kayaknya udah lama gitu, kita bisa ulang lagi. Untuk contoh equal comparison, ada yang bisa bantu? Comparison artinya sama begitu, perbandingannya itu sama, tidak ada yang lebih besar ataupun lebih yang less begitu. Karena ada 3 jenis ya kalau untuk comparisons ini yang secara umum kita kenal. Yang pertama itu yang equal, arti yang sama. Kemudian yang kedua itu yang comparative, arti
artinya ada perbandingan lebih banyak lebih sedikit. Kemudian yang terakhir itu ada superlatif, artinya yang paling ya, dari antara beberapa pilihan, misalnya dia itu adalah yang paling. Boleh kasih saya contoh dari masing-masing, atau yang ingat aja deh yang mana yang diingat, misalnya yang superlatif misalnya yang mana, kemudian yang komparatif atau yang equal. Ayo silakan Mbak Caca, Teh Alis, Mbak Fitri, Mbak Kusma, Mbak Harmini, Mbak Sunarsi, Mbak Vivi, Mbak Yuli. Anyone want to share? Oke, untuk komparatif contoh bigger, lower. Oke, komparatif higher and er. Oke, good. Berarti kalau untuk komparatif kita sudah tidak usah terlalu fokus. Kalau untuk yang equal, yang sama. Artinya saya sama cantiknya dengan siapa ya? Saya sama cantiknya dengan ya mungkin Catherine Zeta-Jones misalnya. As beautiful as. Oke, jadi ada kata-kata S-nya. Kalau untuk yang superlatif, most. Jadi kalau saya misalnya kasih ini boleh dicek ya, benar atau salah. Oke, kalau untuk yang itu, apakah itu kalimat yang benar atau salah? Kemudian kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Itu kalimat yang pertama. Jadi kalau misalnya sudah tahu konsep, kan ini sudah tahu ya, misalnya kalau equal itu ada kata-kata S-nya, kemudian kalau yang comparative itu ada kata er-nya, airan ER, kemudian yang superlatif itu ada kata most-nya. Kalau konsepnya sudah tahu, kita latihan untuk menganalisis. Kalau misalnya ada kalimat yang misalnya nih ada perlu diterjemahin apakah kalimat ini benar atau salah begitu. Dan alasannya kenapa. Oke, silakan share your idea. Oke, Mas Narsi bilang salah, seharusnya faster than, tidak perlu more. Jadi untuk kata-kata yang perlu more itu kan ada bagaimana dengan more beautiful. Ini salah atau benar atau gimana? More beautiful itu benar. Jadi kenapa kita nggak bisa buat more faster gitu? Kan ada kata more-nya. Bedanya apa dong? Because sudah faster. Ini namanya code switching ya. Mbak Fitri code switching. Jadi satu bahasa ini gitu. Digabung deh semuanya. Ya benar ya. Secara simpelnya sih penjelasannya kalau dia 1 sampai 2 syllable, artinya syllable itu apa sih? Suku kata. Ya, syllable suku kata, jadi dia menggunakan diakhiri dengan er. Sebenarnya bisa, tapi kita itu tidak lazim ya. Sebenarnya kita bisa menggunakan kata seperti ini. Itu juga acceptable ya, benar. Tapi kalau kita berbicara tentang lazim atau tidaknya, karena memang sudah ada ketentuan kalau misalnya dia 1 atau 2 suku kata diakhiri dengan er. Jadi faster yang benar ya. Tapi kalau misalnya lebih dari
lebih dari 2 suku kata, kita menggunakan kata more di depannya. Oke, kemudian kalimat yang ini Oke, bagaimana dengan kalimat yang ini? Apakah itu sudah benar? Untuk kategori superlatifnya, ayo silahkan yang belum memberikan suara, yang belum memberikan pendapat. Fastest? No, I mean sekarang kita ngobrolin tentang yang safest ini. Jadi apakah untuk polanya ini sudah benar begitu? Tadi kan yang fastest mbak yang di atas ya, yang tentang komparatif, artinya mobil itu lebih cepat dari BMW, artinya lebih cepat begitu. Nah kan kalau untuk yang ini kalimatnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita bicara tentang superlatif, apakah sudah benar? Sudah benar. Oke, yang lain? Ada yang bilang salah? Yang bilang sudah benar ada satu, yang bilang salah belum ada, yang ragu-ragu juga belum ada. Oh, sudah ada baca bilang benar. Oke. Yang lain? The safest. Ada pendapat lain yang menyatakan the safest. Oke. Ya, jadi benar ya. Kalau untuk dia superlatif itu makanya itu Mbak Fitri jebakan Batman. Jadi kan saya tanya tadi sudah bisa belum menganalisa begitu. Berarti yang superlatif harusnya kita review lagi ya. Sekedar mengingatkan. Jadi kita harus menggunakan artikel the, kemudian diikuti dengan kata sifat, kemudian diakhiri dengan est ya, safest ya. Kalau yang tadi kalau yang lebih itu diakhiri dengan er. Misalnya yang tadi faster, kalau yang ini kita akhiri dengan est, safest ya. Artinya dia negara yang paling, namanya sudah paling ya. Kalau yang tadi kan mungkin dia lebih, atau biar gampang kita buat contoh yang sama aja, misalnya negara Indonesia lebih misalnya masyarakat Indonesia lebih ramah daripada masyarakat yang lain, jadi more friendly misalnya begitu. Dan kalau misalnya dia paling ramah, jadinya the most friendly.
Oh ya, oke, Mbak Vivi. Ya benar, jadi seharusnya the safest ya, ada artikel the-nya. Oke, ini dia untuk keterangannya yang equal. Jadi ada two entities are exactly the same. Jadi ada dua hal yang dibandingkan dan hampir sama begitu. Contoh, he is as creative as his father. Jadi itu udah benar ya kalau untuk ini. Kemudian yang unequal comparisons, the entities are comparable in a greater or lesser degree. Jadi ada yang mungkin lebih lebih bagus atau ada yang lebih buruk misalnya begitu. Contohnya adalah higher, yang tadi sudah benar ya, sudah mengerti. Jadi yang tadi saya tes itu yang ini ya, more high. It is not correct ya to say more higher. Jadi kalau sudah ada kata more-nya tidak perlu diikuti oleh er. Jadi dia langsung higher atau more high, pilihannya 2. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini dia yang superlatif. Please give me the prettiest flower. Artinya berikan aku bunga yang paling indah. Jadi ada kata the, setelah itu diikuti oleh kata sifat daripada bendanya itu. Among the books, this is the most interesting. Jadi di antara buku-buku itu ini adalah yang paling menarik. Jadi ada kata the most-nya ya. Perhatikan di sini, karena dia di sini pretty itu dua suku kata kan, artinya indah, berarti dia ditambahkan dengan est aja langsung, prettiest. Sedangkan interesting sudah lebih dari dua suku kata, jadi kita tambahkan the most. Kalau tadi dia super comparative, dia berarti the more ya. Bukan pakai the more interesting misalnya begitu. Oke, jadi ini untuk rangkumannya. Kalau dia 2 yang mau dibandingkan berarti dia komparatif. Kalau dia 3 berarti harus ada yang superlatif, artinya ada yang lebih. Saya lebih baik, lebih ramah, lebih rajin. Tuh. Oke, silakan 1, 2, 3, 4 untuk latihannya. Yang belum memberikan suara, saya minta untuk menjawab ataupun mengisi pertanyaannya. Mbak Kusma sepertinya belum. Kemudian pilih salah satu. Kata untuk adjektifnya juga terserah ya, mau kata apa. Yang kosong ini sesuai imajinasi aja. Yang penting sesuai dengan konteks. He plays the guitar blank as interesting key. Nobody is blank than me. This is the blank ice cream I have had in a long time. My cat is the blank of the two. Ayo, yang belum. Nomor 2, nobody is taller than me. Oke, good. Berarti ini merupakan comparison ya. Artinya membandingkan, karena ada kata-kata than-nya. Oke, my cat is the cutest of the two. Oke, great. Tinggal yang bagian ini. Nobody is clever than me. Ini boleh nggak? Nobody is clever. Berarti kan kata clevernya itu berarti kan ditambah airan ya mbak. Artinya kan pinter ya. Dia nggak ada yang lebih pinter daripada aku gitu ya. Widih. Kepedean. Memang pede ya. Berarti kata clevernya ditambah akhiran er, jadinya cleverer gitu ya mbak Syah. Nobody is cleverer than me, artinya nggak ada yang lebih pintar dari saya. Ingat tadi kan polanya kata sifat. Ingat kan tadi kata sifat plus akhiran er. He plays the guitar as good as Andres Stinky. Oke.
as good as